Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Putri dengan NIM 22060001. Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Yang pertama yaitu globalisasi perekonomian. Globalisasi adalah proses yang membuat perekonomian berbagai negara di dunia semakin menyatu, mengarah ke perekonomian global dan akhir-akhir ini kebijakan ekonomi global. Misalnya melalui badan internasional seperti World Trade Organization atau WTO. Namun dalam arti ekonomi, intinya globalisasi berarti meningkatkan keterbukaan perekonomian suatu negara terhadap perdagangan internasional, aliran dana internasional, dan investasi asing langsung. Globalisasi membawa manfaat dan peluang di samping biaya dan resiko. Porsi terbesar dari sisi positifnya mungkin diperuntukkan bagi negara-negara berkembang. Globalisasi memang menghadirkan berbagai kemungkinan baru untuk pembangunan perekonomian berbasis luas. Dengan menyediakan beragam jenis interaksi dengan orang-orang di negara lain, globalisasi berpotensi memberi manfaat bagi negara-negara berkembang secara langsung dan tidak langsung melalui pertukaran budaya, sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi, selain melalui perdagangan dan keuangan internasional. Penyebaran ide-ide produktif yang lebih cepat seperti waktu yang lebih singkat antara inovasi dan penerapan teknologi baru di seluruh dunia akan membantu negara berkembang lebih cepat menyusul ketertinggalan. Singkatnya, globalisasi memungkinkan setidaknya secara prinsip bagi negara dunia ketiga untuk menyerap ilmu pengetahuan yang menjadi salah satu fondasi kekayaan negara maju secara lebih efektif. Sedangkan dampak negatif globalisasi juga lebih besar dari negara-negara miskin karena ada kemungkinan bahwa negara-negara miskin akan terjebak ke dalam pola ketergantungan apabila dualisme di dalam negara-negara tersebut menajam, atau apabila sebagian kalangan miskin benar-benar diabaikan oleh globalisasi. Selanjutnya yaitu perdagangan internasional, 5 pertanyaan dasar mengenai perdagangan dan pembangunan. Pertama pertanyaannya, bagaimana cara perdagangan internasional mempengaruhi tingkat, struktur, dan karakter pertumbuhan ekonomi? Inilah kontroversi tradisional dari perdagangan sebagai mesin pertumbuhan dalam hal aspirasi pembangunan kontemporer. Dua, bagaimana cara perdagangan mengubah distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu negara dan di antara berbagai negara? Apakah perdagangan menjadi suatu kekuatan pemerataan atau ketidakmerataan dalam lingkup internasional dan domestik? Dengan kata lain, bagaimana keuntungan dan kerugian didistribusikan dan siapa yang memetik manfaatnya? Tiga, dalam kondisi apa perdagangan dapat membantu suatu negara mencapai tujuan pembangunannya? Empat, dapatkah negara berkembang secara mandiri menentukan seberapa banyak perdagangan yang dilakukannya atau produk dan jasa apa yang dijualnya? Lima, mengingat adanya pengalaman masa lalu dan penilaian prospektif, apakah sebaiknya negara berkembang menerapkan kebijakan yang berorientasi keluar atau perdagangan yang lebih bebas, aliran modal dan sumber daya manusia yang lebih luas dan sebagainya, atau yang berorientasi ke dalam proteksi demi mencapai kemandirian atau paduan keduanya, misalnya dalam bentuk kerjasama ekonomi regional dan kebijakan ekspor strategis. Apakah argumen yang pro dan kontra atas strategi-strategi perdagangan bagi pembangunan ini? Jelas jawaban atau saran bagi kelima pertanyaan dasar tersebut tidak akan seragam dalam beragam perekonomian di dunia negara berkembang. Landasan ekonomi bagi perdagangan internasional bersandar pada kenyataan bahwa setiap negara memiliki anugerah sumber daya, preferensi, dan teknologi, skala ekonomi, lembaga sosial dan ekonomi, serta kapasitas pembangunan dan
pertumbuhan yang berbeda. Tentu saja hal tersebut berlaku bagi negara-negara berkembang. Sebagian mengalami peningkatan peringkat pendapatan dengan cepat saat mereka mengembangkan kapasitas industri. Sebagian lagi padat penduduk, namun miskin sumber daya alam dan kemampuan manusia. Tidaknya di sebagian besar wilayah negara tersebut, sedangkan sebagian lainnya jarang penduduknya, tetapi sangat kaya akan sumber daya mineral dan bahan baku. Selain itu, ada juga sebagian negara yang berukuran kecil dan lemah secara ekonomi karena tidak memiliki sumber daya alam maupun manusia yang memadai untuk dijadikan landasan upaya penerapan strategi pembangunan ekonomi dan sosial mandiri dan berkelanjutan. Selanjutnya itu arti penting ekspor bagi berbagai negara berkembang. Meski angka-angka volume dan nilai ekspor negara-negara berkembang secara keseluruhan merupakan indikator penting dari pola-pola perdagangan bagi negara berkembang secara keseluruhan. Beragamnya tingkat kepentingan ekspor terhadap kesejahteraan ekonomi tiap-tiap negara tersamarkan oleh data agregat statistik tersebut. Tabel 12.1 telah disusun untuk memberikan gambaran ringkas mengenai tingkat kepentingan relatif dari pendapatan ekspor komoditas bagi beragam negara berkembang dengan ukuran yang berbeda-beda dan dalam wilayah yang berbeda-beda pula. Untuk tujuan perbandingan, tiga negara maju dicantumkan pada bagian tabel berikut. Seperti yang diindikasikan tabel 12.1. Negara-negara berkembang biasanya lebih bergantung pada perdagangan daripada negara-negara maju. Sementara negara-negara besar memang kurang bergantung pada perdagangan dibandingkan negara-negara kecil. Pada ukuran apapun, negara-negara berkembang cenderung mendedikasikan pangsa output mereka yang lebih besar dalam bentuk ekspor barang ketimbang negara maju. Negara berkembang berukuran besar seperti Brazil dan India yang tadinya memiliki perekonomian yang sangat tertutup, dalam hal pendapatan nasional cenderung tidak terlalu bergantung pada perdagangan internasional jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya yang relatif kecil. Dan beberapa negara berpendapatan sangat rendah seperti Niger benar-benar terputus dari perekonomian global. Namun sebagai satu kelompok, pendapatan nasional negara-negara dunia ketiga ternyata lebih bergantung pada perdagangan internasional. Dilihat dari pangsanya dalam pendapatan nasional mereka ketimbang negara-negara maju. Hal ini nampak jelas pada kasus perekonomian Jepang sebagai negara yang sejak lama berorientasi pada ekspor. Total nilai ekspor Jepang hanya meliputi sekitar 16% dari GDP-nya. Sedangkan untuk negara-negara berkembang dengan jumlah penduduk yang lebih besar seperti Indonesia dan Nigeria, pangsa ekspor dalam outputnya lebih tinggi. Semakin besar pangsa ekspor negara-negara berkembang yang tercatat pada GDP, mereka sebagian mungkin disebabkan oleh semakin tingginya harga relatif jasa non-perdagangan di negara maju ketimbang negara berkembang. Namun demikian, hal tersebut menekankan bahwa negara berkembang umumnya lebih bergantung pada perdagangan dalam hubungan ekonomi internasional. Karena sebagian besar perdagangan yang dilakukan adalah transaksi barang di mana perbedaan harga barang antara negara lebih kecil. Terlebih lagi secara umum ekspor dari negara berkembang kurang terdiversifikasi ketimbang negara maju. Sementara total ekspor dan pangsa produk manufaktur dalam ekspor barang terus mengalami peningkatan di banyak negara berkembang dan beberapa negara eksportir baru utama seperti Cina mulai bermunculan. Sejumlah kecil sejumlah kecil negara industri baru masih mendominasi ekspor negara-negara berkembang. Sebagai contoh, di tahun 2008 ekspor Korea Selatan melebihi total gabungan ekspor seluruh negara Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Selanjutnya, elastisitas permintaan dan instabilitas pendapatan ekspor. Elastisitas pendapatan terhadap permintaan adalah
responsivitas dari kuantitas. Suatu permintaan komoditas terhadap perubahan pendapatan konsumen yang diukur melalui perubahan sebanding dalam kualitas, kuantitas, permintaan dibagi dengan perubahan yang sebanding dalam pendapatan. Sedangkan elastisitas harga terhadap permintaan adalah responsivitas dari kuantitas permintaan suatu komoditas terhadap perubahan harganya. Dinyatakan sebagai persentase perubahan dalam kuantitas permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Instabilitas pendapatan ekspor adalah fluktuasi besar dalam pendapatan ekspor komoditas negara berkembang yang diakibatkan dari rendahnya harga dan elastisitas pendapatan atas permintaan yang menghasilkan pergerakan yang tak menentu dalam harga ekspor. Nilai tukar perdagangan dan hipotesis Prebixinger. Nilai total atas pendapatan ekspor tidak hanya ditentukan oleh volume atau jumlah produk yang diekspor, melainkan juga oleh harganya. Jika harga produk-produk ekspor menurun, volume ekspor yang lebih besar harus dijual sekadar untuk menjaga pendapatan total tetap konstan. Serupa halnya pada sisi impor, total valuta asing yang dihabiskan bergantung pada kuantitas dan harga barang impor. Jika harga ekspor dari suatu negara turun relatif terhadap harga impornya, maka negara tersebut harus menjual lebih banyak produk ekspornya dan mengerahkan lebih banyak sumber daya produktif langka miliknya sekadar untuk menjaga barang impor yang dibelinya berada pada tingkat yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan kata lain, biaya oportunitas sosial atau real atas satu unit impor akan meningkat apabila harga ekspor negara yang bersangkutan mengalami penurunan relatif terhadap harga impornya. Para ekonom memiliki suatu nama khusus untuk menyebut hubungan atau rasio antara harga dari satu unit ekspor tertentu dan satu unit impor tertentu. Istilah tersebut adalah nilai tukar perdagangan komoditas atau commodity term of trade. Selanjutnya teori tradisional tentang perdagangan internasional. Keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah produksi suatu komoditas pada biaya peluang atau oportunitas yang lebih rendah dibandingkan komoditas alternatif yang dapat diproduksi. Suatu negara seperti halnya individu melakukan spesialisasi dalam kegiatan produksi yang terbatas karena mereka memiliki keunggulan untuk melakukannya. Mereka berspesialisasi dalam kegiatan di mana mereka mungkin bisa mendapatkan keuntungan terbesar dari spesialisasi. Prinsip-prinsip spesialisasi dan keunggulan komparatif yang sama ini telah lama diterapkan oleh para ekonom untuk menggambarkan pertukaran barang antar negara. Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai faktor apa saja yang menentukan jenis barang yang diperdagangkan dan mengapa beberapa negara memproduksi barang-barang tertentu sementara beberapa negara lain memproduksi barang-barang yang berbeda. Para ekonom sejak zaman Adam Smith telah mengusatkan perhatian pada perbedaan internasional dalam biaya produksi dan harga dari berbagai produk. Keunggulan absolut yaitu produksi suatu komoditas dengan sejumlah sumber daya real yang sama seperti produsen lain, tetapi dengan biaya unit absolut yang lebih rendah.
Selanjutnya itu anugerah faktor relatif dan spesialisasi internasional, modal neoklasik. Teori perdagangan anugerah faktor adalah model perdagangan bebas neoklasik yang menyatakan bahwa negara akan cenderung berspesialisasi dalam produksi komoditas yang mendayagunakan sumber daya faktor produksinya yang melimpah seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Teori anugerah faktor produksi ini pada dasarnya dilandaskan pada dua pemikiran pokok. Yang pertama, produk yang berbeda membutuhkan faktor-faktor produksi dalam proporsi yang relatif berbeda. Sebagai contoh, produk pertanian umumnya membutuhkan proporsi tenaga kerja per unit modal yang lebih besar daripada produk manufaktur yang membutuhkan lebih banyak waktu kerja mesin per pekerja dibandingkan sebagian besar produk primer. Yang kedua, setiap negara memiliki anugerah faktor produksi yang berlainan. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat memiliki modal pekerja dalam jumlah yang besar sehingga dapat dianggap sebagai negara yang kaya modal. Negara lainnya seperti India, Mesir, atau Kolombia hanya memiliki sedikit modal dan lebih banyak tenaga kerja dan dapat dianggap sebagai negara-negara yang kaya akan tenaga kerja. Selanjutnya, teori anugerah faktor mengemukakan bahwa negara yang kaya modal akan cenderung berspesialisasi pada produk seperti mobil, pesawat terbang, peralatan komunikasi yang canggih, serta komputer yang menggunakan modal secara intensif dalam teknologi produksi mereka. Mereka akan mengekspor sebagian produk-produk padat modal ini untuk mengimpor produk padat lahan atau padat tenaga kerja seperti bahan pangan baku dan mineral yang paling baik diproduksi di negara dengan tanah atau tenaga kerja yang melimpah. Seperti gambar yang terlihat pada kurva A, negara-negara dunia ketiga tanpa adanya perdagangan, tingkat produksi dan konsumsi akan berada di titik A. Tetapi jika ada perdagangan, maka produksi akan berada di titik B. Sedangkan konsumsi akan berada di titik C. Ekspor sama dengan BD dan impor sama dengan DC. Untuk kurva B, yaitu negara-negara maju tanpa adanya perdagangan tingkat produksi dan konsumsi akan terjadi di titik A. Namun dengan adanya perdagangan, produksi akan bergeser ke titik B, sedangkan konsumsi di titik C. Ekspor sama dengan BD, sedangkan impor DC. Selanjutnya itu teori perdagangan dan pembangunan. Argumen-argumen tradisional. Satu, perdagangan merupakan perangsang pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Perdagangan memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara, meningkatkan output dunia, serta menyajikan akses ke sumber daya yang langka dan pasar dunia yang tampaknya negara-negara miskin tidak akan mampu mengalami pertumbuhan. Dua, perdagangan cenderung mendorong kesetaraan internasional dan domestik dengan cara menyetarakan harga faktor, meningkatkan pendapatan real negara-negara yang berdagang, serta membuat penggunaan anugerah sumber daya dunia dan setiap negara efisien, misalnya meningkatkan upah relatif di negara yang kaya akan tenaga kerja dan menurunkan upah di negara yang kekurangan tenaga kerja. Tiga, perdagangan membantu negara-negara mencapai pembangunan dengan mempromosikan dan memberikan manfaat bagi sektor-sektor ekonomi di mana negara individu memiliki keunggulan komparatif baik dalam hal efisiensi tenaga kerja atau anugerah faktor. Perdagangan juga memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan dari adanya skala ekonomis. Empat, dalam dunia perdagangan bebas, harga dan biaya produksi internasional akan menentukan seberapa banyak
Suatu negara sebaiknya melakukan perdagangan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan nasionalnya. Setiap negara akan bertindak sesuai dengan prinsip keunggulan komparatif dan tidak akan mengganggu mekanisme pasar bebas melalui kebijakan pemerintah yang mendorong ekspor atau membatasi impor. Terakhir, untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan diperlukan kebijakan internasional yang berorientasi keluar. Dalam semua kasus, kemandirian yang didasarkan pada isolasi sebagian atau menyeluruh dianggap kurang baik secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam dunia perdagangan bebas tanpa batas. Selanjutnya, kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional dalam konteks pengalaman negara berkembang. Pada sumber daya tetap, lapangan kerja penuh, serta mobilitas internasional dari modal dan tenaga kerja terampil. Pertumbuhan sumber daya dan perdagangan. Modal utara-selatan dari perdagangan yang timpang. Asumsi awal mengenai sifat statis pertukaran internasional bahwa sumber daya bersifat tetap, didaya gunakan secara penuh dan secara internasional tidak bisa dipindahkan dengan fungsi produksi yang sama identik dimanapun. Merupakan poin inti dari teori tradisional mengenai perdagangan dan keuangan. Dalam realitasnya, perekonomian dunia ditandai dengan perubahan pesat, dan faktor-faktor produksi tidak bersifat tetap, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Kritikus mengemukakan bahwa hal ini benar adanya terutama terkait dengan sumber daya yang sangat penting bagi pertumbuhan dan pembangunan, seperti modal fisik, kemampuan wirausaha, kapasitas ilmu pengetahuan, kemampuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi, dan peningkatan kemampuan teknis tenaga kerja. Teori Van for Surplus dari perdagangan internasional yaitu anggapan bahwa pembukaan pasar dunia bagi negara berkembang melalui perdagangan internasional memungkinkan negara tersebut untuk menggunakan sumber daya tanah dan tenaga kerja yang sebelumnya digunakan kurang optimal menjadi lebih optimal, sehingga dapat memproduksi lebih banyak output produk primer yang surplusnya dapat diekspor. Seperti pada paraga 12.2 teori Van for Surplus dari perdagangan internasional. Selanjutnya, teknologi yang bersifat tetap dan tersedia secara bebas serta kedaulatan konsumen. Sumber daya modal tumbuh dengan cepat dan disebarkan untuk memaksimalkan pengembalian bagi para pemilik di seluruh dunia. Perubahan teknologi yang pesat juga sangat mempengaruhi hubungan perdagangan dunia. Substitusi sintetis yaitu komoditas yang diproduksi secara artifisial tetapi dapat menggantikan komoditas alami, misalnya karet, katun, wol, kamper, dan piretum buatan. Siklus produk dalam perdagangan internasional itu pergantian progresif dari negara yang lebih maju oleh negara dunia ketiga dalam produksi barang manufaktur yang makin kompleks. Selanjutnya, mobilitas faktor internal, persaingan sempurna, dan ketidakpastian. Skala hasil yang semakin meningkat, persaingan tidak sempurna, dan isu-isu dalam spesialisasi. Secara umum, kritikus dari kalangan strukturalis berpendapat bahwa seluruh jenis kekakuan struktur yang dirasakan secara politis dan institusional, termasuk inelastisitas penawaran produk, kekurangan produk menengah, pasar uang yang terfragmentasi, valuta asing yang terbatas,
perizinan pemerintah, kendali impor, fasilitas transportasi dan distribusi yang buruk, serta kelangkaan tenaga kerja dan manajerial yang terampil seringkali menghambat kemampuan negara berkembang untuk merespons sinyal perubahan harga internasional dengan lancar dan tanpa gesekan seperti yang terdapat dalam model perdagangan neoklasik. Oleh sebab itu, proses penyesuaian internal dan realokasi sumber daya yang diperlukan untuk mengkapitalisasi perubahan kondisi ekonomi dunia lebih sulit dilaksanakan oleh negara berkembang yang kurang terdiversifikasi ketimbang oleh negara-negara kaya di belahan bumi utara. Batasan utama kedua atas asumsi persaingan sempurna dari model perdagangan adalah tidak diperhitungkannya risiko dan ketidakpastian dalam pengaturan perdagangan internasional. Mungkin berinvestasi secara besar-besaran dalam mengembangkan ekspor produk-produk primer tidak menjadi kepentingan jangka panjang seperti negara berkembang. Dikarenakan riwayat ketidakstabilan pasar dunia untuk barang primer dibandingkan dengan barang manufaktur. Selanjutnya, tidak adanya kiprah pemerintah dalam hubungan perdagangan. Dalam perdagangan domestik, keberadaan wilayah makmur dan miskin, industri yang berkembang dan stagnan, dan distribusi manfaat pertumbuhan yang imbang dapat setidaknya dalam teori diatasi dan diseimbangkan melalui intervensi pemerintah. Proses kumulatif dari ketimpangan dalam sebuah negara, di mana kutub-kutub pertumbuhan atau gropoles berkembang pesat sementara ada wilayah lainnya stagnan dapat dimodifikasi oleh pemerintah melalui perundang-undangan, pajak, pembayaran, transfer, subsidi, layanan sosial, program pembangunan wilayah, dan sebagainya. Selanjutnya, perdagangan yang seimbang dan penyesuaian harga internasional. Dengan asumsi perdagangan yang seimbang dan tidak adanya pergerakan modal internasional, permasalahan neraca pembayaran tidak akan muncul dalam teori perdagangan murni. Namun dalam beberapa periode seperti yang terlihat dalam peningkatan pesat harga minyak pada dasawarsa 1970-an, defisit neraca pembayaran dan berkurangnya cadangan valuta asing sebagai akibat lanjutannya, atau kebutuhan untuk meminjam dana dari luar negeri untuk menutupi defisit komoditas, menjadi penyebab utama kekhawatiran negara manapun, kaya maupun miskin. Perdagangan yang seimbang yaitu situasi di mana nilai ekspor dan nilai impor suatu negara seimbang. Selanjutnya, keuntungan perdagangan bagi penduduk suatu negara. Asumsi utama keenam dan terakhir dari teori tradisional tentang perdagangan bahwa keuntungan perdagangan akan dapat dinikmati oleh seluruh penduduk dari negara-negara yang terlibat. Lebih bersifat tersirat ketimbang kelima asumsi sebelumnya. Asumsi ini jarang disebutkan dan memang tidak perlu demikian apabila kita menerima asumsi bahwa faktor-faktor produksi tidak dapat bergerak secara internasional. Tetapi kita perlu memahami sifat tersiratnya bahwa apabila negara-negara berkembang memetik keuntungan dari perdagangan, masyarakat di negara-negara inilah yang akan merasakannya. Persoalan ini kemudian berputar pada pertanyaan siapa yang memiliki tanah, modal, dan keterampilan yang menerima imbalan atas adanya perdagangan.
Beberapa kesimpulan mengenai perdagangan dan strategi pembangunan ekonomi. Pertama, berkenaan dengan tingkat, struktur, dan karakter pertumbuhan ekonomi, kita bisa menyimpulkan bahwa perdagangan dapat menjadi stimulus penting bagi pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hal ini ditunjukkan oleh keberhasilan yang dialami China, Malaysia, Thailand, Brazil, Chile, Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan selama kurun setengah abad terakhir. Akses ke pasar negara-negara maju, suatu faktor penting bagi negara berkembang yang mengandalkan promosi ekspor dapat memberikan stimulus pendayagunaan yang lebih besar atas sumber daya manusia dan modal yang sebelumnya tidak termanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, strategi perdagangan tradisional bagi pembangunan promosi ekspor versus substitusi impor. Promosi ekspor berorientasi keluar dan menghadapi hambatan perdagangan. Promosi ekspor untuk produk primer atau sekunder telah lama dianggap sebagai sarana utama dalam strategi pembangunan jangka panjang apapun yang layak. Wilayah kolonial Afrika dan Asia dengan sektor pertambangan dan perkebunan mereka yang dimiliki pihak asing merupakan contoh klasik dari daerah dengan kebijakan berorientasi keluar untuk produk primer. Ekspansi ekspor komoditas primer, keterbatasan permintaan, banyak negara berpendapatan rendah masih bergantung pada produk primer untuk sebagian besar penerimaan ekspor mereka. Dengan pengecualian pada ekspor minyak bumi dan mineral tertentu, ekspor produk primer bergerak lamban ketimbang laju total perdagangan dunia. Selanjutnya, perluasan ekspor produk manufaktur. Ekspansi ekspor produk manufaktur telah dipicu oleh keberhasilan spektakuler negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Cina. Sebagai contoh, selama beberapa dasawarsa, ekspor kolkol Taiwan tumbuh lebih dari 20% setiap tahunnya, dan ekspor Korea Selatan bahkan lebih tinggi lagi. Substitusi impor, berorientasi ke dalam tetapi masih berorientasi keluar. Dengan mengamati pasar dunia yang melemah atas produk primer mereka dan menganut keyakinan telah diterima secara luas akan keajaiban industrialisasi dan hipotesis Pre-Basinger, negara-negara berkembang beralih pada strategi substitusi impor dalam bentuk pengembangan industri perkotaan pada beberapa dasawarsa pasca PD2. Beberapa negara masih mengikuti strategi ini atas alasan ekonomi dan politik, meskipun tekanan dari WTO, IMF, dan Bank Dunia menghadirkan biaya peluang yang tinggi untuk melanjutkan upaya ini. Pada paraga 12.3 substitusi impor dan teori produk proteksi menunjukkan kurva permintaan dan penawaran standar bagi industri. Jika tidak ada perdagangan internasional, yakni perekonomian tertutup, harga dan kuantitas equilibrium domestik adalah P1 dan Q1. Jika negara ini ingin membuka ekonominya pada perdagangan dunia, ukuran yang relatif kecil dibandingkan pasar dunia, berarti negara ini akan menghadapi kurva permintaan elastis sempurna dan horizontal lain. Yang horizontal. Dengan kata lain, negara ini dapat menjual atau membeli segala yang dibutuhkan pada harga dunia yang lebih rendah pada P2. Konsumen domestik akan diuntungkan dari harga impor yang lebih rendah dan menghasilkan kuantitas permintaan yang lebih besar, sementara produsen dan tenaga kerja
Domestik jelas akan dirugikan karena mereka akan kehilangan bisnis akibat adanya aliran barang luar negeri yang lebih murah. Selanjutnya yaitu strategi industrialisasi IS dan akibatnya. Pertama, karena merasa aman berasa di balik tembok perlindungan tarif dan kebal dari tekanan persaingan luar, banyak industri IS, baik baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta, malah menjadi inefisien dan berbiaya operasional tinggi. Kedua, penerima manfaat utama dari proses substitusi impor seringkali adalah perusahaan asing yang mampu beroperasi di bawah perlindungan tarif dan memetik manfaat dari pajak dan insentif investasi yang liberal. Setelah dikurangi bunga, laba, dan royalti serta biaya manajemen yang sebagian besar mengalir ke luar negeri, sedikit sekali yang tersisa di dalam negeri yang biasanya hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha lokal yang bekerja sama dengan perusahaan manufaktur luar negeri dan pihak yang memberikan perlindungan politik dan ekonomi bagi perusahaan asing itu. Ketiga, sebagian besar substitusi impor dimungkinkan dengan adanya impor barang modal dan produk menengah yang disubsidi pemerintah oleh perusahaan asing dan domestik. Dalam kasus perusahaan asing, sebagian dari barang yang dibeli dari perusahaan induk dan sesama anak perusahaan di luar negeri. Terdapat dua akibat langsung. Di satu sisi, industri padat modal berdiri biasanya untuk memenuhi pola konsumsi kalangan kaya, sementara tidak memberikan banyak lapangan pekerjaan. Di sisi lain, sejauh dari memperbaiki situasi neraca pembayaran negara berkembang dan menanggulangi persoalan utang. Substitusi impor yang terlampau bebas seringkali memperburuk situasi tersebut dengan meningkatkan kebutuhan akan input barang modal impor dan produk menengah. Sementara seperti yang telah diketahui, sejumlah besar laba dialirkan ke luar negeri dalam bentuk pembayaran transfer pribadi. Dampak negatif keempat dari strategi substitusi impor adalah dampaknya terhadap ekspor produk primer tradisional. Untuk mendorong sektor manufaktur lokal melalui impor barang modal dan produk menengah yang murah, nilai tukar resmi, harga di mana bank sentral suatu negara bersedia untuk membeli mata uang atau valuta asing tertentu seringkali sengaja ditetapkan terlalu tinggi. Efeknya adalah meningkatkan harga ekspor dan menurunkan harga impor dalam mata uang lokal. Dampak kelima dan terakhir dari substitusi impor ini yang mungkin timbul dari gagasan mendorong pertumbuhan industri yang baru berkembang dan kemandirian industri dengan menciptakan keterkaitan ke depan dan ke belakang dalam perekonomian keseluruhan. Seringkali yang malah menghambat industrialisasi itu sendiri. Banyak dari industri yang baru berkembang tidak pernah tumbuh, merasa nyaman berada di balik proteksi tarif dan keengganan pemerintah untuk memaksa industri tersebut menjadi lebih kompetitif melalui penurunan tarif. Selanjutnya, nilai tukar valuta asing, pengendalian nilai tukar, dan keputusan devaluasi. Nilai tukar resmi tidak sepenuhnya ditentukan pada atau mendekati harga equilibrium ekonomi dari pertukaran falas
yakni tingkat di mana permintaan domestik atas suatu mata uang atau valuta asing seperti dolar akan sama dengan penawarannya tanpa ada regulasi atau intervensi pemerintah. Pada paragraf 12.4 diilustrasikan mekanisme dan operasional pengendalian nilai tukar. Dalam kondisi pasar bebas, harga ekuilibrium valuta asing adalah PE, PA. Harga ekuilibrium valuta asing adalah PE dengan total permintaan dan penawaran valuta asing sebesar M unit. Namun apabila pemerintah mempertahankan harga valuta asing yang rendah, misalnya dengan menetapkan terlalu tinggi mata uang domestiknya pada PA, penawaran valuta asing akan berada pada jumlah M aksen unit saja karena harga ekspor terlalu mahal. Tetapi pada harga PA, permintaan valuta asing akan berada pada M unit yang mengakibatkan terjadinya kelebihan permintaan yang setara dengan M aksen 2 kurang M aksen unit. Selanjutnya, optimis dan pesimis perdagangan. Merangkum perdebatan lama. Argumentasi pesimis perdagangan. Kalangan pesimis perdagangan cenderung berfokus pada 4 tema dasar. Pertama, terbatasnya pertumbuhan permintaan dunia atas ekspor produk primer. Dua, penurunan sementara dalam nilai tukar perdagangan negara-negara penghasil produk primer. Tiga, meningkatnya proteksionisme baru terhadap produk manufaktur dan produk olahan pertanian dari negara berkembang. Dan empat, adanya kegagalan pasar yang mengurangi kemampuan negara berkembang untuk beralih dari produk ekspor yang bernilai lebih tinggi. Selanjutnya, argumentasi optimis perdagangan. Optimis perdagangan cenderung tidak mengutamakan peran permintaan internasional dalam menentukan keuntungan perdagangan. Justru mereka berfokus pada hubungan antara kebijakan perdagangan, kinerja ekspor, dan pertumbuhan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa liberalisasi perdagangan, termasuk promosi ekspor, devaluasi mata uang, pencabutan batasan perdagangan, dan secara umum untuk menetapkan harga yang sesuai menghasilkan pertumbuhan ekspor dan ekonomi yang pesat karena perdagangan bebas memberikan banyak manfaat. Selanjutnya, pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Pendekatan strategi industrialisasi yaitu aliran pemikiran dalam perdagangan dan pembangunan yang menekankan pentingnya mengatasi kegagalan pasar melalui kebijakan pemerintah untuk mendorong transfer teknologi dan ekspor yang lebih canggih secara progresif. Pendekatan strategi industrialisasi juga merupakan pandangan yang berorientasi keluar dan optimistis mengenai pembangunan yang didorong oleh ekspor, tetapi masih memandang peran aktif pemerintah dalam mempengaruhi jenis dan prioritas ekspor ketika suatu negara ingin memproduksi lebih banyak produk canggih sehingga memberikan nilai tambah. Selanjutnya, perdagangan selatan dan integrasi ekonomi. Salah satu varian dari hipotesis perdagangan selatan-selatan adalah bahwa negara-negara berkembang sebaiknya melakukan lebih dari sekadar perdagangan yang lebih besar satu sama lain dan beralih pada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi terjadi ketika sejumlah negara dalam wilayah yang sama bergabung dalam membentuk uni ekonomi atau blok perdagangan regional dengan menciptakan hambatan tarif terhadap produk-produk dari negara non-anggota sembari membebaskan
perdagangan antar anggota. Dalam terminologi integrasi ekonomi, negara-negara yang menggunakan tarif eksternal bersama sembari membebaskan perdagangan internalnya dikatakan telah membentuk suatu wilayah pabean tunggal. Apabila tarif eksternal terhadap negara-negara luar berbeda antar negara anggota, sementara perdagangan internal tidak dikenai tarif apapun, negara-negara ini dikatakan telah membentuk kawasan perdagangan bebas. Terakhir, suatu pasar bersama memiliki seluruh sifat dari pabean tunggal, tarif eksternal yang sama dan perdagangan internal bebas tarif, ditambah dengan pergerakan bebas tenaga kerja dan modal di antara negara-negara mitra perdagangan. Blok perdagangan regional dan globalisasi perdagangan. Banyak anggota Uni Eropa menggunakan mata uang tunggal, euro, yang membutuhkan koordinasi moneter yang ketat pada gilirannya menciptakan entitas ekonomi terbesar di dunia. North American Free Trade Agreement atau NAFTA mewakili suatu kesepakatan yang unik dalam hal suatu negara berkembang besar. Meksiko telah bergabung bersama blok perdagangan negara maju, Kanada dan AS. Chile sebagai negara industri baru juga berkeinginan untuk bergabung. Dua blok perdagangan utama kini berdiri di Amerika Latin, Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay pada tahun 1994 membuka kesepakatan suatu zona perdagangan bebas yang disebut dengan Southern Common Market, dikenal dengan nama Mercosur. Blok Amerika Latin lainnya, Grup ANDEAN, antara lain Bolivia, Kolombia, Ekuador, Peru, dan Venezuela, mendirikan pasar bersama pada tahun 1995. Negara-negara Karibia dan Amerika Tengah memiliki satu kesepakatan bersama. Terakhir, kebijakan perdagangan negara-negara maju, perlunya reformasi dan resistensi terhadap tekanan proteksionis baru. Hambatan utama bagi ekspansi ekspor baik produk primer maupun manufaktur adalah berbagai hambatan perdagangan yang diciptakan oleh negara-negara maju terhadap ekspor komoditas utama dari negara berkembang. Tanpa adanya integrasi ekonomi atau bahkan tanpa dukungan atas upaya ini, prospek ekspansi perdagangan dan pendapatan valuta asing masa depan sangat bergantung pada kebijakan domestik dan internasional dari negara-negara maju. Kebijakan ekonomi dan perdagangan negara-negara maju merupakan yang terpenting dari sudut pandang pendapatan valuta asing negara berkembang di masa depan. Dalam tiga bidang utama. Pertama, hambatan tarif dan non-tarif terhadap ekspor mereka. Dua, bantuan penyesuaian bagi pekerja yang mengalami pemutusan kerja di industri negara maju yang terkena imbas dari akses ekspor yang lebih bebas dari negara-negara berkembang yang padat karya dan berbiaya rendah. Dan dampak umum kebijakan ekonomi domestik negara maju terhadap perekonomian negara berkembang. Pada paragraf 12.5 dilihatkan tarif efektif yang dihadapi oleh kelompok pendapatan pada tahun 1997 sampai 1998. Bank Dunia melaporkan bahwa tarif perdagangan ketimbang efektif yang dihadapi kalangan miskin lebih tinggi ketimbang mereka yang bukan dari kalangan miskin. Mereka yang pendapatannya kurang dari $1 per hari dan mereka yang berpendapatan antara $1 dan $2 per hari menghadapi tarif efektif lebih dari 14%, sedangkan mereka dengan pendapatan yang lebih tinggi
yakni lebih dari $2 per hari. Menghadapi tarif perdagangan tertimbang, rata-rata hanya sekitar 6%, seperti yang ditunjukkan pada paragraf 12.5. Akibatnya banyak pemerintah negara berkembang, juga perusahaan dan masyarakat meyakini bahwa mereka merasa dirugikan dari adanya negosiasi putaran Uruguay yang pada akhirnya melahirkan WTO ini. Ada anggapan luas di dunia ketiga bahwa negara kaya yang tidak benar-benar menjalankan kesepakatan ini karena enggan membuka pasar mereka secara adil. Negara-negara berkembang mengeluhkan bahwa pemerintah dan perusahaan negara maju memiliki pengacara yang sangat efektif dan mahal, dan pendorong lain untuk memaksa negara-negara berkembang agar memenuhi ketentuan WTO. Sementara negara-negara miskin masih kekurangan sumber daya untuk memaksa negara-negara kaya melakukan hal serupa. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.